Dari Oke. Surabaya atau dari Jakarta, Pak? Ini saya dari Surabaya, Pak. Siap, siap. Oke. Jadi saya tambahi saja Pak judul yang dikasih oleh Pak Suico bahwa menjaga imunitas eh, cat and dog dengan suplai gizi yang terbaik dan juga peran vaksin sebetulnya untuk meningkatkan respon imun. Jadi mekanisme respon imun yang kita tahu bahwa respon imun ini memegang peran yang sangat-sangat penting dan sampai sekarang belum belum bisa digambarkan secara baik bagaimana sih sebetulnya eh, peta respon imun di dalam tubuh itu. Karena kalau kita bisa menggambarkan peta respon imun di dalam tubuh seseorang atau suatu makhluk, hewan dan sebagainya, maka selesai sebetulnya persoalan-persoalan penyakit. Tetapi hal-hal ini kita belum tahu, tergantung kepada istilahnya triggernya. Saat ini adalah virus COVID sebagai trigger, di mana respon imun juga tidak tidak sama dengan respon imun yang dibangkitkan oleh virus-virus yang lain. Nah, oleh karena itu respon imun ini menjadi sesuatu pelajaran atau suatu kajian yang sangat-sangat berkembang, yang terus-menerus mengalami perbaikan, tergantung pada tingkat penelitian-penelitian itu yang disampaikan. Jadi sekaligus ada dua signal yang diperlukan di dalam suatu penggertakan respon imun, yaitu signal patogenik, apakah virus, bakteri, dan sebagainya, kemudian signal reseptor. Jadi tidak mungkin ada suatu patogenik tidak punya reseptor. Jadi selalu patogenik dan reseptor. Jadi kajian ini menjadi kajian yang utama dalam setiap riset yang ingin mengetahui suatu peristiwa atau mekanisme. Jadi infeksi patogen kemudian masuk ke dalam reseptor spesifik, dan saya selalu bilang bahwa COVID-19 mempunyai perilaku yang meliuk. Jadi reseptor bisa dikendalikan oleh virus ini atau dikibulin lah bahasa orang Jakarta oleh virus ini, sehingga kita juga mengejar bagaimana meliuknya virus ini terhadap reseptor, atau reseptor ini bagaimana menyesuaikan terhadap liukan dari virus ini. Itu yang betul-betul sangat menarik dan menantang. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam sel, maka dia akan ada transduksi signal, dan kemudian ada faktor-faktor genetik dan sebagainya, baru menghasilkan sitokain. Nah, sitokain ini jadi dilematis. Tatkala ada suatu patogenik menghasilkan sitokain, ini memang alamiahnya, sunatullahnya, bahwa sitokain ini adalah untuk mengendalikan patogenik. Tetapi ternyata bahwa sitokain ini bisa berlebih produksinya tatkala ada faktor-faktor lain yang bisa tidak terkendali untuk produksi sitokain. Makanya terjadi sitokain storm atau badai sitokin. Mungkin kalau artis itu sampai itu Deddy Kobuser, ya itu. Nah, kemudian dari sinilah mekanisme-mekanisme itu sebelum saya masuk kepada nutrisi. Nah, kemudian sistem imun yang kita kenal di kuliah adalah ada imunitas bawaan dan ada imunitas adaptif. Nah, jadi bawaan itu bagaimana? Nah, kita tahu bahwa pada waktu saya jadi TS, yang bawaan itu walaupun perusahaan saya tidak membawa tidak mempunyai produk vaksin, tapi ini pun harus wajib dipelajari karena kita harus bicara dengan peternak. Jadi imunitas bawaan itu adalah satu imunitas yang memang dipengaruhi oleh kondisi dari hewan tersebut sampai seberapa jauh. Jadi merupakan pertahanan pertama terhadap infeksi patogen, dan tubuh atau suatu individu mempunyai barrier fisik, yaitu kulit dan mukus, kemudian produksi sitokin dan sebagainya. Nah, yang adaptif adalah bagaimana proses pembentukan sel T, kemudian sel B dan sebagainya. Nah, dan ini akan menghasilkan suatu sistem memori yang bertahan lama. Nah, kalau lihat satu persatu bagaimana mekanisme yang sudah ditemukan di dalam sebuah riset, katanya pimpinan kita ruwet kan gitu. Jadi kita lewati saja. jadi defisiensi imun pada hewan itu ada 3 faktor sebetulnya.
yaitu stres, kemudian defisiensi nutrisi, dan mikroorganisme infeksius. Nah, untuk hewan itu stres ini kan kita akan saya jadi teringat almarhumah dekan saya, yaitu Prof. Romsia. Pada waktu itu beliau menjadi dekan dan saya wakil dekan 3, ingin menghasilkan suatu keilmuan bahwa di hewan itu faktor psikis itu sangat penting. Jadi karena setiap datang di beliau pagi sudah disambut oleh kucing-kucing yang ada di kampus, dan dia bicara, dan sepertinya kucing itu mengerti apa yang dimaui oleh Ibu Dekan waktu itu. Jadi kami memang waktu itu bertekad untuk bagaimana cara bisa menghadirkan keilmuan ini, memahami terhadap perilaku hewan, tapi dikaitkan dengan aspek psikoneuroimunologi. Jadi itu yang memang belum keturutan sampai sekarang. Dan kelihatannya mulai berkembang di luar negeri untuk melatih saling pemahaman antara pemilik dengan hewan yang dipelihara. Karena bagaimanapun pengaruh stres yang ke pikiran kemudian akan menggertak kelenjar-kelenjar yang lain, kemudian kita hanya muncul di gejala klinis dan sebagainya. Mungkin dari praktisi yang melihat di sini ada suatu kelainan dan sebagainya. Nah, mungkin dari lab mungkin melihat biomarkernya sampai seberapa jauh, dan kesimpulannya memang saya yakin bahwa itu kesimpulan yang superficial untuk memahami seekor hewan yang sedang mengalami stres. Nah, ini yang juga perlu menjadi perhatian semua kita, bahwa dalam aspek animal welfare itu juga bukan hanya sudah salah satu 5 itu matra itu, bahwa salah satunya adalah tidak menimbulkan satu aspek stres pada hewan. Nah, ini tapi ilmu di FKH rasanya belum berkembang terhadap psikologi. Ya, itu mungkin buat tantangan buat kita semua. Nah, kemudian defisiensi nutrisi, jelas bahwa defisiensi nutrisi akan mengganggu pada sistem imun pada suatu individu. Ya, jadi kalau kondisi normal pasti energi akan dihasilkan untuk produktivitas. Tetapi tatkala defisiensi energi menjadi kondisi abnormal, bukan hanya fisik yang akan terganggu, terutama adalah gangguan sistem imun. Nah, ini juga belum banyak, ya mungkin banyak, tapi masih kurang, mungkin barangkali baru 10-20% keilmuan ini bisa terungkap, dalam arti bahwa sampai seberapa jauh, mana yang lebih dahulu faktor fisiologi atau faktor sistem imun yang terganggu. Nah, ini yang juga perlu menjadikan diskusi terus-menerus, bahwa kita sebagai seorang dokter hewan, kan katanya lawak-lawak itu kan orang dokter yang paling pintar adalah dokter hewan, kan gitu. Tetapi memang kita pintar dalam arti harus lebih pintar dari hewan, kan begitu. Jadi apakah ini kurus dulu? Jadi kalau di gambaran itu kurus dulu baru terganggu sistem imunnya, atau sistem imunnya terganggu dulu baru kurus, kan gitu. Itu yang memang menjadi pertanyaan. Ya biasalah, seorang dosen atau seorang peneliti itu harus menimbulkan masalah. Jadi satu riset sudah selesai, kesimpulannya pasti di ujungnya adalah saran. Saran itu adalah masalah, karena kami adalah hidup dari masalah, kan begitu. Kalau tidak ada masalah, kami tidak punya proposal. Jadi kita lawannya Pegadaian itu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu Pegadaian. Kalau kami menyelesaikan masalah dengan banyak masalah lagi. Ya, jadi mungkin efek malnutrisi pada sistem imun bisa kita lihat pada aspek imunitas innate-nya dan pada aspek imunitas adaptif. Kemudian innate adalah kemampuan fagositosis yang terganggu, kemudian jumlah komplement atau C3-nya juga mengalami perubahan-perubahan dalam jumlah. Kemudian ada perubahan bentuk mukosa, jadi di mana mukosa adalah perlindungan pertama tatkala menghadapi suatu perubahan lingkungan yang ada di alam. Kemudian imunitas adaptif itu bisa kita lihat ada beberapa organ limfoid yang primer yang mengalami atrofi, kemudian masuk kepada sumsum tulang dan timus dan sebagainya. Kemudian di dalam lab biomarkernya bisa kita lihat adanya penurunan rasio jumlah sel CD4 dan CDH,
Jadi itu bisa kita lihat sampai seberapa jauh terganggunya imunitas dari seekor hewan. Kemudian hematopoiesis, anemia, leukopenia, dan seterusnya. Jadi faktor penyebab paling umum adalah defisiensi imun. Jadi artinya bahwa defisiensi nutrisi yang menyebabkan defisiensi imun. Nah, apakah di setiap spesies mempunyai korelasi yang sama? Tatkala ada defisiensi A akan menyebabkan defisiensi X di aspek imun. Ini juga merupakan pekerjaan yang terus-menerus menarik untuk dipelajari.